Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Penonton yang budiman, telah kita ketahui bahwasannya sejarah adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena dengan belajar sejarah itu dapat meningkatkan kita untuk bersemangat melakukan suatu hal. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan membahas sejarah ringkas tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau lahir hingga beliau hijrah ke kota Madinah. Berikut sejarah yang akan kami sampaikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau adalah Abdullah, ibunya Aminah. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir dari para Nabi. Dan Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua umat manusia. Untuk semua umat manusia, untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ayah beliau meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Kemudian beliau dirawat oleh ibunya dan beliau disusui oleh Suwaibah. Kemudian dilanjutkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Pada saat beliau mencapai umur 6 tahun, ibunya meninggal di Abwa di saat Nabi Muhammad, ibunya sedang menziarahi makam ayahnya di Madinah. Lalu beliau dirawat oleh Ummu Aiman. Kemudian dijamin kehidupannya oleh kakek beliau, Abdul Muthalib. Saat beliau telah mencapai umur 8 tahun, kakeknya meninggal dan digantikan oleh pamannya, yaitu Abdul Muthalib. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 9 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Abu Thalib ke Syam. Dan pada saat itu ada seorang pendeta yang namanya Buhairah melihatnya dan ia mengetahui tanda-tanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lalu Buhairah memberitahu kepada pamannya agar kembali ke Mekah. Lalu pada saat umur 25 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar kedua dengan membawa dagangannya Khadijah. Lalu ketika kembali ke Khadijah, dua bulan setelahnya, lalu Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Dan saat itu Khadijah pada umur 40 tahun. Dan pada ketika umur 35 tahun, Nabi SAW ikut serta membantu membangun Ka'bah. Dan beliau pun yang mengadili kaum Quraisy untuk menaruh Hajar Aswad tempatnya. Lalu Nabi SAW dikenal di Mekah dengan sifat terpujinya, dan beliau pun diberi laqab yaitu Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan Allah pun menjaga beliau dengan amal-amalnya, dan Allah pun menjaga beliau dari amal-amal jahiliyah orang Quraisy tersebut. Dan pada tahun ke-40 Nabi SAW lebih menyukai yang namanya menyendiri atau
menjauh dari manusia, dan beliau pun menyendiri atau beribadah di Gua Hiro. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai umur 40 tahun, beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan ketika itu telah muncul wahyu berupa mimpi yang benar. Dan pada suatu saat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hiro, sedang menyendiri, sedang beribadah. Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukannya bagaimana memberikan petunjuk kepada kaumnya pada jalan yang benar, bagaimana cara mendakwahinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan sahabat-sahabat lainnya. Maka setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 3 tahun, turunlah ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Beliau mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan keluarganya, dan mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Dan beliau pada saat itu memberikan peringatan tentang kerasnya azab pada hari kiamat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Rabbnya. Dan pada saat itu salah satu kerabat beliau, yakni Abu Lahab, menolak Rasulullah SAW, menentang dakwah beliau, yaitu dengan penentangan yang sangat keras. Kebiasaan orang-orang Arab dahulu sebelum diutusnya Nabi, mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Mereka membunuh anak laki-laki, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, menyembah berhala, bahkan mereka saling membunuh satu sama lain hanya karena sebab yang sepele. Kemudian tatkala diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka dan mengajak mereka untuk menyembah Allah. Maka menjadi marahlah mereka kepada Nabi. Kemudian beralihlah rasa cinta kepada Nabi menjadi kemarahan. Yang mulanya mereka membenarkan Nabi, mereka menjadi mendustakan Nabi. Tatkala Rasulullah SAW menyesatkan nenek-nenek moyang mereka, menyesatkan agama mereka, mereka mendatangi paman beliau yaitu Abu Thalib. Kemudian apa yang dikatakan Abu Thalib, mereka mengatakan kepada mereka dengan baik. Bahkan kaum kafir Quraisy telah mendatangi Abu Thalib sebanyak 3 kali. Akan tetapi Abu Thalib tetap menjawab mereka dengan jawaban yang baik. Kemudian kafir Quraisy yang terakhir kali mendatangi paman beliau yaitu meminta kepada paman beliau supaya Rasulullah SAW menghentikan dakwah Islam. Kemudian akan tetapi Rasulullah SAW tidak menghiraukannya. Rasulullah terus-menerus menyebarkan Islam di negeri Arab, dan paman beliau yaitu Abu Thalib tetap membelanya dan melindunginya dari gangguan-gangguan kaum kafir Quraisy. Dan tatkala kaum Quraisy mengetahui hal tersebut, bahwasanya mereka mendatangi paman Nabi tidak membuahkan hasil, mereka mulai mengejek Nabi, menyakitinya, seperti mengatakan Nabi adalah orang gila, Nabi adalah tukang sihir, dan lain-lain. Akan tetapi Nabi menerimanya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan. Dan pada saat itu setiap kabilah menyiksa orang-orang yang masuk Islam di kabilah tersebut dengan siksaan yang tidak manusiawi. Dan tatkala Nabi SAW mengetahui hal tersebut, Nabi memerintahkannya untuk berhijrah ke Habasyah. Maka berhijrahlah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan ini adalah hijrah pertama kali dalam Islam. Dan pada tahun itu juga, tahun kelima dari kenabian, telah masuk Islam 2 orang yang memiliki kemuliaan di antara kaum Quraisy pada saat itu. 2 orang tersebut adalah
Yang pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Dan Allah telah memuliakan Islam atas masuk Islamnya mereka berdua. Dan kemudian 2 tahun setelahnya, di tahun ke-7 kenabian, orang-orang Quraisy melihat dakwah Nabi ini semakin menyebar di antara kalangan-kalangan mereka. Oleh karena itu, mereka pun bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib di sebuah lembah, agar mereka itu tidak bisa berjual beli, tidak bisa menikah kecuali dengan kalangan mereka sendiri, dan bahkan mereka itu kekurangan makanan di sana. Sampai jika mereka ingin keluar, mereka harus menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh pada mereka. Pada saat itu, mereka menulis perjanjian itu di sebuah kertas. Kemudian mereka menggantungkannya di dalam Ka'bah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan kaum muslimin yang lain untuk hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua. Dan pada saat itu, yang hijrah ke Habasyah 73 orang dari kalangan laki-laki dan juga 11 orang dari kalangan wanita. Dan di antara mereka ada Ja'far bin Abu Thalib. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berserta para sahabatnya berada dalam pemboikotan dan kezaliman kaumnya. Mereka tidak mendapatkan makanan, minuman. Yang mereka dapatkan hanya kesedihan, kelemahan, dan ketakutan. Namun setelah 3 tahun, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa rayap-rayap telah memakan lembaran perjanjian. Maka ketika mendengar hal itu, kaum Quraisy memutuskan untuk membatalkan perjanjian. Dan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya tertahan di lembah Abu Thalib selama 3 tahun. Mereka hanya mendapatkan ketakutan. Maka pada tahun ini juga, yakni tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah SAW, datanglah utusan-utusan dari Nasrani Najran datang kepada Nabi. Dan mereka menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan juga pada tahun ini dinamakan dengan tahun kesedihan bagi Nabi, di mana istri Nabi, yakni Khadijah, dan juga paman Nabi, yakni Abu Thalib, wafat. Maka ketika setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah menikah lagi dengan Saudah dan bercampur dengannya. Dan juga Rasulullah melangsungkan akad dengan Aisyah, tapi belum bercampur dengannya. Maka tatkala ketika wafatnya paman Nabi, yakni Abu Thalib, bertambah keras dan kejam penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap Nabi. Maka karena itu Nabi berhijrah ke negeri Taif, menuju Bani Saqif, dan beliau menetap. Beliau tinggal di antara mereka selama sebulan. Dan Rasulullah mengajak mereka ke dalam agama Islam, mengajak pada kebenaran. Akan tapi mereka menolak, mereka tidak mau. Bahkan mereka menyiksa Nabi, mereka melempari Nabi dengan batuan. Maka dari itu Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah. Di tahun yang 11 Nabian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang dimana dalam peristiwa tersebut diwajibkannya umat muslim yaitu sholat 5 waktu. Dan di tahun yang sama juga Nabi Muhammad SAW keluar dari kabilah ke kabilah yang lain hanya untuk menyiarkan agama Islam. Maka dari penyiaran agama Islam tersebut berimanlah di antara mereka 6 orang Yahudi dari Arab Madinah. Dalam tahun yang ke-12, datanglah 12 orang dari Arab Madinah kepada Nabi SAW. Mereka beriman kepadanya dan kembali ke Madinah. Dengan demikian tersebarlah agama Islam di sana. Pada tahun yang ke-13 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Namun, tatkala berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy, maka mereka bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
Tentu saja Allah telah mengetahui rencana jahat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berhijrah pada malam itu. Pada waktu malam ketika beliau hendak berhijrah, rumah beliau telah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy. Lalu Nabi Muhammad SAW lewat di depan mereka tatkala Allah telah menjadikan mereka tertidur. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi bersama Abu Bakar menuju Gua Hira dan bersembunyi di dalam sana selama 3 malam. Pada hari yang ketiga, beliau meneruskan perjalanan hingga ke Quba pada hari yang kedua dari Rabiul Awal. Dan beliau tinggal di sana selama 22 malam. Dan pada waktu itu, beliau mendirikan Masjid Quba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Madinah atau berhijrah ke Madinah. Kemudian di tengah jalan terjadilah hari Jumat dan atau bertepatan pada hari Jumat. Maka mereka berdua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, melaksanakan salat Jumat bersama dengan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin. Maka salat Jumat itulah yang menjadi apalah salat Jumat pada maka salat Jumat itulah yang menjadi salat Jumat awal, salat Jumat pertama dalam Islam, dan khutbahnya merupakan khutbah pertama dalam Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Ketika sampai, orang-orang keluar, penghuni rumah keluar untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka riang, mereka bergembira atas kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu rumah kecuali penghuni rumah tersebut meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya. Maka setelah diputuskan suatu keputusan, maka keputusan itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah, beliau mengirim utusan untuk mencari orang-orang yang tertinggal dari keluarganya di Makkah. Maka sampailah para utusan tersebut bersama Abdullah bin Abu Bakar. Akan tetapi kaum Quraisy menghalangi orang-orang yang lemah tersebut untuk berhijrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka pada salat witir Isya dan salat subuh setelah ruku. Inilah kehidupan singkat beliau yang dapat kami sampaikan. Yang bila ada kesalahan bicara kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.